Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, ohayo, o genki desu ka? Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menyampaikan tema dengan Nihon Ryori o tabeta koto ga arimasu ka? Pada pertemuan yang pertama, Ibu sudah membahas tentang kosakata untuk menyatakan objek, untuk menyatakan bentuk ta kotoga arimas, yang menyatakan pernah melakukan sesuatu. Ibu refleksi dulu kosakata apa saja yang pernah disampaikan pada pertemuan yang pertama. Di sini adalah kosakata yang menjadi contoh adalah kosakata bentuk makanan, khususnya adalah makanan Jepang. Karena pasti untuk makanan Jepang ada yang pernah makan atau yang belum makan tentang makanan Jepang. Di sini ada kosakata ebi purai, ada ramen, kemudian ada hamburger, nori maki, tamago yaki, miso siru, onigiri, tempura, kare raisu, udon, ada soba, ada yakisoba. Ya, itu contoh-contoh dari kosakata makanan yang menyatakan untuk pernah makan tentang makanan Jepang. Yang akan Ibu sampaikan untuk hari ini adalah, di pertemuan kedua ini adalah tentang melanjutkan bentuk ta kotoga arimas, yaitu sebelum kepada pola kalimat, Ibu akan bahas dulu tentang perubahan kata kerja bentuk ta kotoga arimas yang menyatakan pernah. Di sini terbagi menjadi 3 kata kerja, yaitu kata kerja golongan ke-1, golongan kedua, dan golongan ketiga. Contoh dari kata kerja golongan 1, perubahannya ke bentuk ta kotoga arimas. Contoh kata kerja kaimas menjadi kata, i-nya hilang ditambah ta, double ta. Tachimas menjadi tata, norimas menjadi nota. Jadi perubahannya ke bentuk ta kotoga arimas, kata kotoga arimas, tata kotoga arimas, nota kotoga arimas. Iya. Lanjutkan dengan kata kerja yang lainnya. Di sini ada kata asobimas. Ya, bi-nya berubah dengan menjadi enda. Jadi asonda kotoga arimas. Sinimas, ni-nya berubah menjadi enda menjadi sinda kotoga arimas. Yomimas, mi-nya berubah menjadi enda menjadi yonda kotoga arimas. Dari kata kerja kakimas menjadi ita, untuk berakhiran ki menjadi kaita kotoga arimas. Berikutnya oyogimas, gi berubah menjadi ida menjadi oyoida kotoga arimas. Hanasimas, si berubah menjadi sita menjadi hanasita kotoga arimas. Itu golongan ke-1 dari kata kerja. Golongan keduanya adalah yang berakhiran eru atau iru. Di sini contohnya mimas. Mimas, masnya hilang, berubah menjadi ta. Di sini mita kotoga arimas. Tabemas, masnya hilang, tambah ta menjadi tabeta kotoga arimas. Okimas, dari okiru, masnya hilang menjadi okita kotoga arimas. Nemas, berasal dari neru, masnya hilang menjadi neta kotoga arimas. Bentuk kata kerja yang ketiga adalah bentuk mas, ya. Masih bentuk ta kotoga arimas. Kimas, dari datang menjadi kita kotoga arimas. Simas, melakukan, menjadi sita kotoga arimas. Itu perubahan dalam kata kerja bentuk ta kotoga arimas yang menyatakan pernah. Ya, masih ke dalam sebelum menyampaikan tentang pola kalimat, di sini ada perubahan kata sifat.
perubahan kata sifat 1 yaitu yang berakhiran vokal i dalam bentuk menyangkal kunai dan bentuk lampau kata. Kemudian bentuk menyangkal lampau. Contohnya di sini i itu baik menjadi yokunai bentuk menyangkalnya, bentuk lampaunya menjadi yokata. Bentuk menyangkal lampaunya adalah yokunakata. Ada atsui panas. Artinya berakhiran i. Atsukunai tidak panas, atsukata telah panas berlalu, atsukunakata tidak begitu panas. Samui jadi samukunai, samukata, samukunakata. Jadi sekali lagi untuk menyangkal vokal i-nya hilang bertambah kunai. Untuk lampau i-nya hilang ditambah kata. Untuk menyangkal lampau i-nya hilang ditambah nakata. Contoh yang lain lagi di sini ada kata oishi. I-nya hilang 1 menjadi oishi kunai. Bentuk lampau oishi kata, bentuk oishi kunai bentuk menyangkal, oishi kata bentuk lampau, oishi kunakata menyangkal lampau. Ada tanoshi menjadi tanoshi kunai, tanoshi kata, tanoshi kunakata. Omoshiroi jadi omoshiro kunai ya menyangkal, omoshiro kata lampau, omoshiro kunakata menyangkal lampau. Mujukasi menjadi mujukasi kunai, bentuk lampaunya mujukasi kata, bentuk negatif menyangkal lampau mujukasi kunakata. Kata sifat ke-1 itu. Sekarang kata sifat kedua yang berakhiran na atau da. Contoh kirei. Di sini kirei meskipun berakhiran i masuknya kata sifat golongan kedua. Kireina, kireida menjadi kirei dewa arimaseng bentuk menyangkalnya. Bentuk lampaunya menjadi kirei desta. Bentuk nyangkal lampau kirei dewa arimaseng desta. Kantan, kantana atau kantanda. Kantan dewa arimaseng menyangkalnya. Kantan desta, kantan dewa arimaseng desta untuk menyangkal lampau. Kalimat berikutnya ada kata shijuka, tenang. Shijuka dewa arimaseng, shijuka desta, shijuka dewa arimaseng desta. Berikutnya nigiaka, di nigiakana atau nigiakada ramai. Nigiaka dewa arimaseng, nigiaka desta, nigiaka dewa arimaseng desta. Itulah yang disampaikan tentang perubahan kata kerja golongan 1, 2, dan 3. Kemudian dilanjut dengan perubahan kata sifat 1 dan kata sifat kedua. Kita lanjutkan dalam bentuk pola kalimatnya. Pola kalimat untuk menyatakan tak kotoga arimas yang menyatakan pernah. Di sini pola kalimat dengan pola nani wa, nani kata kerja bentuk tak ditambah kotoga arimas. Contohnya, adi sangwa buromo sang ni nobota kotoga arimas. Nobota dari kata noboru, noborimas bentuk taknya menjadi nobota, berakhiran ru bentuknya double ta. Tuan Adi pernah naik ke Gunung Bromo. Pirsa sangwa eiga o mita kotoga arimas. Tuan Pirsa pernah nonton film. Runi sangwa nihong e ita kotoga arimas. Ita itu dari kata iku, ita perubahannya menjadi ita. Ya, Nona Runi pernah pergi ke Jepang. Contoh berikutnya, Siska sangwa udon o tabeta kotoga arimas. Siska, Nona Siska pernah makan udon. Dari taberu, kata kerja golongan kedua berubah menjadi tabeta kotoga arimas. Pola berikutnya adalah bentuk pola kalimat tanya dengan menggunakan ka, kotoga arimaska. Ya, tadi yang kedua adalah pernyataan kalimat. Pernyataan berikutnya di sini adalah pernyataan kalimat tanya.
Adi sangwa buromo sang ninoboto kotoga arimasu ka? Apakah Tuan Adi pernah naik Gunung Bromo? Pirsa sangwa eiga o mita kotoga arimasu ka? Tuan Pirsan, apakah pernah menonton film? Runi sangwa nihong ita kotoga arimasu ka? Nona Runi, apakah pernah pergi ke Jepang? Siska sangwa udon o tabeta kotoga arimasu ka? Nona Siska, apakah pernah makan udon? Menggunakan kalimat tanya. Ya, contoh dalam kalimat lagi ada Siska sang nihong ryori o tabeta kotoga arimasu ka? Nona Siska, apakah pernah makan masakan Jepang? Kalau jawaban iya, hai arimasu. Kalau tidak, iye arimasen. Contoh kedua, Adi sang Bali ita kotoga arimasu ka? Tuan Adi, apakah pernah pergi ke Bali? Jawabannya dengan iya, hai arimasu. Dengan tidak, iye arimasen. Ya, contoh ketiga, Budi sang hikoki ni nota kotoga arimasu ka? Tuan Budi, pernahkah Anda naik kapal terbang? Jawaban iya, hai arimasu. Kalau jawaban tidak, iye arimasen. Ya, berikutnya adalah pola kalimat untuk menyatakan, menginformasikan kesan atau rasa. Dengan pola kalimat nani nani wa nani nani des. Di sini objeknya apa, kemudian kesan atau rasanya digunakan menggunakan kata sifat. Bisa kata sifat 1 ataupun kata sifat 2, disesuaikan dengan kalimatnya. Contoh, kono hamba wa oishi desu. Ya, hamburger ini enak. Yube no eiga wa omoshiroi desu. Film tadi malam menarik. Mukashi no machi wa shizuka desu. Ya, Mukashi no machi. Jadi kota di desa, shizuka tenang, ya. Jadi kota di desa tenang. Sensu koko nigiaka dewa arimasen. Ya, bulan yang lalu di sini tidak begitu tidak ramai. Nigiaka dewa arimasen, tidak ramai. Kino no testu wa mujukashi desu. Ya, kemarin tesnya sulit. Mujukashi sulit. Dalam kalimat tanyanya menggunakan do desu ka? Bagaimana? Contohnya, kono pan wa do desu ka? Roti ini bagaimana? Jadi menyampaikan kesan atau rasa. Bisa saja kono pan wa oishi desu. Ya, roti ini enak. Atau kono pan wa amai desu. Roti ini manis. Kino no eiga wa do desu ka? Film tadi malam bagaimana? Menarik, omoshiroi. Jawabannya kino no eiga wa omoshiroi desu. Mukashi kono machi wa do desu ka? Ya, desa, jadi kota di desa itu bagaimana? Tenang. Ya, mukashi no kono machi wa shizuka desu. Sensu koko wa do desu ka? Ya, bulan yang lalu bagaimana di sini? Bagaimana di sini? Ya, sensu koko wa nigiaka dewa arimasen. Tidak begitu ramai. Kino testo wa do desu ka? Tes kemarin bagaimana? Ya, menyatakan tes kemarin bagaimana di sini mujukashi sulit. Jawabannya kino no testo wa mujukashi desu. Ya. Itu yang dapat disampaikan untuk contoh-contoh percakapan. Kita lanjut coba dengan latihan percakapan. Di sini menggunakan bentuk takotoga arimasu yang menyatakan pernah, menyatakan kesan rasa atau kesan dari suatu makanan. Coba dibuat dalam bentuk latihan percakapan di sini. Contohnya Tanaka dengan Tuan Amir. Tanaka bertanya, Ami-san, nihong ryori o tabeta kotoga arimasu ka? Tuan Amir, apakah pernah mencoba atau makan masakan Jepang? Amir menjawab, hai arimasu. Ya, pernah, ya. Tanaka bertanya lagi, donna ryori desu ka?
Masakan yang bagaimana? Katanya. Amir menjawab, sukiyaki des, yaitu jenisnya adalah makan sukiyaki. Do desu ka? Bagaimana? Ditanya kesannya. Enak, tidak enak, murah atau mahal? Jawabannya di sini Amir menjawab oishi kata. Oishi enak. Bentuknya bentuk lampau karena sudah dimakan, lampau. Oishi kata. Ya. Itulah yang dapat disampaikan. Ya, domo arigatou gozaimasu. Mudah-mudahan bermanfaat tentang penggunaan takoto ga arimasu yang menyatakan pernah. Hai jamata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.